Selamat datang di tempat dimana kita bisa ngobrolin tentang relationship, friendship, dan family secara dalam dan intimate. Selamat datang di Personal Touch by Gappy and Boy. Janji takkan kemana-mana. Mas jadi kan pernah nih. Mantap. Oke. Itu yang pentingnya apa ini? Janji takkan kemana-mana. Katanya Mas Haji kalau janji itu bebas Mas. Nek perkawinannya pas pernikahan nggak agak susah kemana-mana ya. tuh susah. Karena nggak bisa diajak dolan kan. Di rumah aja. Mending rumah tok gitu. Jadi nggak usah janji. Nggak usah. Nggak usah janji kok. Janjinya jalan-jalan. Aduh. Oke. Panas banget ini. Oh, Iya, benar. memang ini Tak disetting diamkan. buat ini. Disetting buat Panas. obrolan yang lama. Biar kemepul gitu, kelihatan nggak sih di situ Ditambah kalau lagi, kemepul? ini AC-nya udah hidup belum sih? Lah udah yo. Udah ya. Emang Noi, hawanya panas. tambahin yang sana apa Noi? Tambahin yang sebelah. AC-nya. Sama pintunya ditutup ya? Pintunya belum ditutup kali. Karena topik hari ini hot Panas. sekali. Enggak. Kopi. Selamat datang lagi di Personal Touch by Gappy and Boy. Masih bersama Mas Aji dan Mbak Lia di sini. Terima kasih buat teman-teman yang episode kemarin sudah nonton 1, 2, dan 3. Kami cuman pengen disclaimer aja ya, Disclaimer. bahwa kami bukan pro, apalagi kami berdua. Apalagi bukan. kami juga. Kami juga. Karena kan bagaimanapun usia pernikahan Mas Aji kan lebih lama dari kita juga kan. Sedikit Mas. Sedikit lebih lama sedikit. juga. Maksudnya kita cuma mau disclaimer aja bahwa kita bukan expert, bukan ahli dalam bidang pernikahan. Jadi kita tuh cuman ngobrolin apa yang sudah kita alami. Mas Aji berapa kali ya? Berapa? 15. 15 kami. Kami 13. Jadi ya kami paling cuma mentok bisa ngobrolin ya 15 tahun. 15 tahun. Pernikahan Iya, kan betul, berarti kan. Kita nggak mungkin ngobrolin tentang yang sudah 50 tahun segala Iya. macam. Oh iya. Mungkin nanti tamunya beda kalau yang 50 tahun Tamunya ya. beda. Jadi itu dulu disclaimernya. Jadi di personal touch ini kita sifatnya sharing aja, sharing yang Sharing betul. kemudian misalnya relate dengan teman-teman di rumah. Bisa kan kalau mau sharing sama kita by DM atau apa gitu bisa ya. Silakan. Bisa ke saya atau ke Bu yang nanti mungkin kalau mau dijadikan topik di sini boleh. Boleh. Atau mau kita keluar off cam juga boleh. Yang penting poin dari personalitas ini adalah kita cuma pengen menjembatani antara, kadang tuh komunikasi susah ya. Ya. Antara pasangan aja susah loh. Maksudnya tuh cuman kamu tuh mbok kalau tidur jangan ngorok. Nah, kadang ngono wae enggak kemetu. Nah, Iya. hal kayak gitu tuh Dipendam. Jadi kita tuh berempat tuh mencoba untuk menjembatani itu salah satunya. Jadi kayak ya siapa tahu terus jenengan nggak bisa ngomong sama suaminya atau sama istrinya tuh, udah nonton ini aja. Nah, Oh, karepmu gitu ya kan. Mas Aji, Mbak Lia, apa kabar? Baik-baik sekali. Seminggu ya? Seminggu ya? 2 minggu. 2 minggu ya? 2 Dua minggu minggu. kayaknya. 2 minggu. Jadi kalau kemarin tuh, kalau podcast tuh biasanya kita bikin itu seminggu sekali, 2 kali, 3 kali. Oh. Tapi karena sekarang Mas Aji sama Mbak Lia ini dari Jogja, jadi memang benar-benar merelakan ke sini tuh buat syuting ini, buat ngobrol ini. Jadi kayak waktunya belum tentu. Jadi betul. sesuai, mereka berdua itu pengangguran yang sangat-sangat sibuk. Jadi Pengangguran tapi sibuk ya kan. pengangguran yang sangat-sangat sibuk. Jadi kayak apa ya, kita harus benar-benar matching jadwal buat ini, buat apa, buat syuting di sini. Ya. Kabar baik ya 2 minggu ini? Alhamdulillah. Baik sibuk. Baik sibuk. Baik sibuk sejak tahun baru terus tiba-tiba sibuk. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Banyak keterkejutan ya berarti. Oh iya. Oh iya. Termasuk tadi malam. Kenapa nih tadi? Jadi semalam itu ada yang
berkat personal touch juga. Lelucon aneh lah itu. Lelucon aneh yang intinya itu karena berkat personal touch terus pengen ngobrol begitu datang ke rumah ngobrol hampir 4 jam ya setelah kita ngobrol. Enggak dong. Enggak, totalnya kan 6 jam. Terbukanya kan setelah iya deng. mungkin sekitar 4 jam 5 Iya jam iya ya. betul. Ternyata itu adik sepupunya Mbak Lia. Yang tidak pernah ketemu. Tidak pernah Yang tidak bertemu pernah ya. ketemu. Ya Jadi kayak ampun, nggak ngira loh. Ya itulah, hidup kami berempat itu banyak sekali dengan keterkejutan yang Iya. wow. Nah, karena banyak keterkejutan itu, saya sama Puri terutama itu banyak belajar atau banyak sharing dengan Mas Lia, Mas Mbak Aji, Aji. iya. Gimana ya? Efek bedak di saya ini. Banyak sharing dengan Mas Aji dan Mbak Lia. Jadi bagaimana kita harus merespon keterkejutan itu gitu maksudnya Mbak Aji. Jadi kita hari ini mau ngobrolin apa nih? Terkejut Mas. Apa sih yang bikin terkejut Terkejut. ini? Yes. Saya sama dia itu banyak terkejut tentang Apa tuh? kehidupan kami itu kayak dari satu fase terus tiba-tiba berubah lagi terutama duit Mas. Oh, Weh. menarik sekali ya. Naik turun. Oke. Apalagi kalau buat laki-laki, Yo. Itu duit penting dan ya? iya, duit dan pride itu Penting banget gitu. nomor 6 dan 7 setelah Pancasila. Tentu saja. Aku baru mau tanya kok 67 kenapa? Limanya apa gitu ya? Setelah Pancasila, ya. Oh, baik. Iya, betul. Iya kan Mas? Sila ke-6 dan sila ke-7. Iya, duit sama pride itu 6 sama 7. Apa Mas keterkejutannya apa Mas? Apakah memang kalau kemarin kan kita ngobrol tentang keluarga secara ini ya, secara luas, Secara yaitu global gitu, gitu. Terus Mbak Lia kemarin sudah sedikit banyak. Oh ternyata masalah itu bukan hanya yang besar-besar. Naruh anduk aja itu juga jadi Receh masalah. pun jadi masalah ya. Kayaknya menarik nih kalau kita obrolan hari ini. Ya kali ini tuh kayak ngobrolin detailnya itu. Mulai masuk detail ya. Iya, jadi kan kemarin kan cuma gambaran dari anduk yang nggak dibalikin aja jadi masalah terus jadi Kemana-mana masalah, ya, kemana-mana. kemana-mana. Menarik nggak sih kalau kita ngobrolin tentang detailsnya? Boleh. Salah satunya mungkin lebih ke kalau cowok mungkin ke Iya, iya. itu ya. Nomor Tapi satu. kalau cewek apa sih, Mbak? Apa ya? Cewek apa ya? Apa ya? Kayak- Detail. Detail. Apa ya? Detail tuh berarti Kalau laki-laki itu kan duit, duit dan pride. kedudukan Betul itu. ya. Ya Iya. pride lah ya. Sebagai Ya kan? kepala itu kan saya keluarga. benar-benar kayak Betul. Kalau kalau cewek apa? perempuan Lebih ke perasaan kali ya, Mbak. iya, Perasaan- perasaan dan urusan rumah tangga. Iya. Perasaan dianggap ada. Oh Mas. iya. Perasaan Dianggap ada. atau diajak terlibat Diajak terlibat. dengan apa yang dirasakan pasangan, suami maksudnya. oh Urusan kantor tuh urusanku, kamu ngurusi rumah aja. Nah, itu kan konco wingking. Ah, Oh. Itu kalau di aku nggak terima. Oh, nggak terima. Nggak terima. Nggak berlaku. Oh, nggak jadi berlaku. gini nih, nggak Oke. terima Iya. semuanya. Nggak terima gua gitu. Oh, kalau cewek lebih ke situ ya? Iya. Lebih ke maksudnya apa tadi Mas? Tapi bahasa? sama-sama perasaan dong berarti. Perasaan Karena ya intinya Perasaan, pride. Kalau cowok itu lebih ke yang terlihat di luar, Mbak. Jadi kalau misalnya ini kalau aku ya Mas, ini sharing aja. Kalau aku tuh kayak selama aku terlihat gagah di depan orang, it's okay buat aku. Misalnya aku cuman ketua RT, nggak perlu aku jadi kayak apa ya, yang lebih tinggi dari RT itu apa? RW, kepala Pak Lurah, dusun, Pak Lurah. Pak Lurah, Ya Pak lurah lah. Camat, oke. Nggak perlu aku jadi lurah, Mm-mm. cukup jadi RT aja aku udah. Merasa Iya. nih. Jadi kalau cowok itu menurut aku lebih apa yang terlihat di luar. Oke. Terlihat punya uang, terlihat bawa mobil, terlihat Iya, pride ya. Iya, Tangganya pride, tapi terlihat yang dari baik-baik luar. aja Kalau aku gitu ya. gitu, Mas. Ya. Oke. Oh, Mas sih udah nggak bisa mikir dia kayak gitu. Udah. Udah lewat. udah di nol kan. Oh. Karena yang mau diperhatikan apa? Gak punya apa-apa. Gak ada. Ya, kalau cowok gitu sih. Kalau cowok itu. Kalau cewek ya itu ya perasaan. Iya. Maksudnya Ha-ha. udah bantuin ngurus anak belum gitu.
Terus aku udah diajak ngobrol belum tentang apa yang dirasakan di rumah, di kantor gitu. Itu ya. Iya. Aku diajak diskusi enggak gitu. Oh, jadi keberadaan tadi ya. Iya Mas, dianggap ada, dianggap merasa dilibatkan dalam kehidupan itu, terus diperhatikan, kayak Diperhatikan. gitu. Lebih kalau wong Jawa kayak yang tadi pagi kita ngobrol itu diwongke. Diwongke. Iya. Oke, bahasa Jawa nih. Aku dipeluk dong gitu ya. Iya. Kalau api duduk aku mau dipeluk, padahal sumuk gitu-gitu. Ya, Pasang AC. pasang AC. Akhirnya pasang AC. Solusinya mahal ya? Ya kalau sama mobil sih mahal mobil. Mahal mobil ya daripada AC ya. Kalau Mas Aji sama Mbak Lia sendiri, FYI apa? FYI. FYI. For your information. Jadi Mbak Lia sama Mas Aji ini memang apa? Dibilang praktisi soal keluarga. Enggak Bisa, juga. enggak Mas. juga ya. Enggak juga. Tapi banyak orang yang datang ke Iya. kalian berdua buat cerita itu. Nah itu. Konco Jadi- cerita. Iya, konsep cerita. Jadi Mas Aji sama Mbak Lia ini memang nggak tahu kenapa banyak keluarga yang cerita sama kalian ya. Betul. Ya kalau kok dari keluarga-keluarga yang datang ke Mas Aji dan Mbak Lia itu, kalau boleh tahu tanpa menyebutkan nama ya, permasalahannya apa Mas? Yang paling kecil lah. Paling utama komunikasi. Komunikasi. Yang kita kemarin Komunikasi bahas kita di bahas, pertama. Kedua, yaitu yang suami tidak merasa bisa mengandalkan dirinya sendiri tanpa melibatkan istri. Oke. Oh. Itu tuh masalah ternyata. Ternyata masalah. Padahal suaminya maksudnya baik ya. Baik, Mungkin kamu nggak usah kerja. nggak mau ngerepotin kamu atau Nggak mau nggak capek, mau bikin kamu nggak mau capek, capek. kamu di rumah aja. Tapi ada istri yang di sisi lain, lah aku iso, aku iso bantu opo, ayo berdua-dua gitu. Tapi nggak ngomong ya, tapi tetap komunikasi kan jadinya. Komunikasi, iya. Itu hampir semuanya itu ya. Tema besarnya selalu tentang komunikasi dan kesepakatan. Tema besarnya. Oke. Tapi kemudian aspeknya ada di aspek keuangan, Ya, ada di betul. aspek peran sebagai kepala keluarga. Kan ada yang kepala keluarganya Ya. kebalik ya. Iya, Ya, betul. betul. Ada yang Oh, ada kayak gitu. Ada Mas. Ada yang nyari duitnya kebalik juga, ada juga. Maksudnya itu kebalik itu yang cewek, Mas. Iya. Ya. Istrinya jadi Iya. Apa tonggak keluarga ya istilahnya? Tulang punggung. Tulang punggung suaminya tulang ekor. wah, Kipit kalau kita itu menyalahi kodrat dong. Menyalahi mainstream, tidak Mainstream, menyalahi bukan kodrat. kodrat. menurut saya. Kalau Bukan menyalahi. kodrat, tapi menurut kami menyalahi ya, mainstream. Menurut kami itu Mainstream yang ada umum, di sini. pandangan umum. Oh, suami itu harusnya Harus. tulang punggung, harus apa? Bekerja. Bekerja. Bertanggung jawab terhadap keluarga Nah, gitu ya. ah. Itu yang mainstream. Mainstream. Pandangan Tapi umum. ternyata Ternyata yang- dibalik ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak harus begitu ya. Nggak. Tidak berarti harus ya. begitu. oh, baru tahu. Kirain tuh Tapi itu ya terkejutan di aku juga karena setelah beberapa keluarga yang datang, pasangan datang tuh baru ngeh gitu. Sebenarnya juga nggak apa-apa kalau saling menerima, yang cewek yang menjadi tulang punggung dan cowoknya bisa menerima itu. tapi kan secara sosial agak jalan. berat ya. Betul, tapi ketika di dalamnya kesepakatannya kuat, ya baik-baik aja Iya. tuh gitu. Apalagi tentang pride tadi. Betul, iya. Iya. Wong lanang, anake telu, Ya. ra nyambut gawe. Wedoke sing Wedoke sing sing sibuk ngono. Aku lah sing suka wedoke. Nah, iya. Gitu. Itu omongan Cek, tolong bawa ambilin kacamata tuh, Cek. lupa Di ya. meja ku, hooy. Ah, kae kan omah pojok kae. Sing nyambut gawe kan sing wedok gitu. Iya. Sing tangi susu itu. Lanangnya penak-penak. Turu wae. Kok kayak aku ya? Karena ya bukan bermaksud membuka juga, cuman Ya. semalam kan topiknya juga itu juga. Maksudnya tuh setelah ngobrol sana sini, sepertinya yang agak susah buat ini tuh kan dari sisi laki-lakiannya. Sorry. Thank you, Cek. Yang agak susah kan memang dari sisi laki-lakiannya. Iya Maksudnya sih. tuh, wah masuk cowok ora kerja, Mas. Masuk. Nah itu piye, Mas? Cara menjelaskannya piye, Mas? Ya, kita kembali ke disclaimer dulu ya. Oke, iya. Saya sama Lia ini
tidak punya background psikologi, tidak punya background counseling, tidak punya background tentang family coaching atau apa. Kami ya hanya sepasang suami istri yang seperti kebanyakan orang biasa-biasa saja yang sudah menikah 15 tahun dan mengalami berbagai hal versinya kami. Karena mungkin versi orang lain pasti Berbeda. beda ya. Iya. Iya. Terus kami entah kenapa beberapa tahun ke belakang ini sering didatangi pasangan-pasangan yang mau curhat, pengen tahu tentang kehidupan keluarga dan sebagainya. Jadi kalau ditanya sertifikatnya apa di bidang ini, nggak punya. Nggak ada. Saya lulusan teknik mesin, manufacturing, dia teknik sipil. Ayo. Jadi nggak ada. Teknik keluarga nggak ada ya? Nggak Teknik ada. Teknik keluarga nggak ada, teknik konseling nggak ada. Terus saya lama bekerja di pabrik, dia kerja di satu konsultan teknik sipil gitu, yang kemudian hidupnya terkejut lagi mas, setelah hampir 10 tahun bekerja formal, kemudian kerja sendiri, habis itu pulang ke Jogja kerjaan di bidang musik yang nggak ada hubungannya sama background pendidikan. Terus sekarang akhir-akhir ini didatangi keluarga yang kami juga nggak punya background apapun tentang itu kecuali berbekal pengalaman. Iya. Lah itu disclaimernya itu. Oke. Supaya tidak terkejut. Iya. Karena kan kadang ya sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman kan setelah saya sih pribadi nonton kemarin kok kayaknya kita perlu ngomong terus itu bahwa kita tuh bukan siapa-siapa yang ahli atau apa ya, kita cuman dua keluarga aja. Biasa yang sharing. Memang keluarga kami sama keluarganya Mas Aji itu memang sering ketemu dan ketemu terus ngobrol dan diakui nggak obrolan kita selalu berat. Sampai nih ya, sebenarnya kan jam tidurku itu jam 8, jam 9 malam gitu ya. Kalau udah ngobrol bisa tuh sampai jam 2, jam 3 pagi tuh bisa. Melawan kantuk ya. Ya karena satu mungkin menarik ya. Menarik dalam arti topik obrolan kita tuh menarik. Yang kedua yaitu kita itu salah satu ikan yang kena kailnya mereka aja. Iya sih, kalau setiap ngobrol gitu ya, kami tuh selalu mendapat insight yang baru, entah tentang apapun ya, tentang pernikahan, parenting, apapun lah. Jadi kayak semua terbuka, blak-blakan, sampai sing ngono-ngono kayak lah gitu. Jadi ya, terima kasih mas disclaimernya. Sama-sama mas. lanjut. Baru jawab apa mau? Pertanyaannya apa? Lali. Disclaimer saya lali. Pertanyaannya itu Pride apa mau itu. ya? Pride ya. Keuangan ya. Tulang punggung. Gimana menyiasati Kalau status ada sosial? beda mainstream gitu ya. Ini laki-lakinya beda di dengan rumah. mainstream. Kenapa bisa begitu gitu? Oke. Kenapa bisa begitu? Cara menjelaskannya gimana tuh? Berarti hari orang ini sekitar. Ke orang sekitar. Berarti hari ini kita batasi di tema terkejut. Ya. Kemudian tentang mainstream dan tentang keuangan. Oke. Detailnya itu ya. Oke. Terkejut, anti mainstream, dan Keuangan. Oke. Oke, Mas. Kita semua ketika menikah pasti punya background keluarga yang beda, terus punya background pendidikan keuangan yang sangat berbeda. Ya. Saya, orang tua saya pegawai negeri sipil, orang tuanya dia pegawai negeri sipil juga. Jadi kami melihat pola mencari uang itu ya bekerja seperti pegawai negeri sipil. Ya. Jadi Karena film yang ditonton itu ya. Betul, ya. Filmnya sehari-hari yang dilihat itu bapak pergi ke kantor, kemudian jam sekian, nanti pulang jam sekian. Oke. Terus itu diulang bertahun-tahun. Jadi cara yang ada di pikiran saya sejak kecil mencari uang itu adalah berangkat ke kantor, ke suatu tempat terus pulang. Oke. Itu pelajaran pertama yang saya dapat. Pelajaran kedua adalah ibu saya di rumah mengurus rumah tangga. Oke. Berarti yang mencari duit itu adalah bapak, ya. bukan ibu. Nah, mungkin akan berbeda kalau saya mengalami keluarga yang mencari uangnya ibu, bukan bapak. Oh iya. Maka programnya akan Betul, beda lagi. Betul. Nah,
dia juga kebetulan begitu, jadi ibu mengurus rumah tangga, tapi pernah bekerja. Tapi sempat, sempat bekerja, sempat ngalami. jadi sempat ngalami melihat pola yang ibu dan bapak bekerja. Berdua. Kalau saya sama sekali tidak mengalami itu. Nah, peristiwa masa kecil itu pasti akan membekas di pikiran, Mas, tertanam jadi semacam program. Secara nggak sadar saya akan ada program, oh berarti yang bertanggung jawab mencari uang itu bapak. Kemudian yang bertanggung jawab mengurus rumah dan mengurus anak-anak adalah ibu. Iya. Kalau di Lia mungkin bedanya, yang bertanggung jawab mencari uang adalah bapak, ibu juga mencari uang sementara waktu, tetapi sekaligus mengurus rumah tangga dan anak-anak. Yang di Mbak Lia. Ya, dibantu asisten rumah tangga. Dibantu asisten rumah tangga. Jadi ada paparan asisten rumah Ada tangga. role itu ya, Betul. ada role itu ya. Kalau saya enggak, dari kecil kami tidak punya asisten rumah tangga. Jadi beda, ini sudah beda program. Sudah Oke. beda program. Nah, contohnya kalau Mas Gevi sama Mbak Pui sendiri gimana masa kecilnya itu? Ibu dulu deh. Ah, ya. Kalau saya sih mama di rumah. Di rumah. Mengurus Rumah tangga. rumah tangga, Ya. bapak yang bekerja. Oh, sama. Kalau aku tuh lebih ke Bapak papa. Ibu ibu berdua itu kerja sampai Yosua berapa ya? Ya mungkin 40-an lah. 40. Jadi Dilalah itu pensiun dini. Jadi di usia muda sudah berhenti kerja. Tapi aku melihat atau merasakan masa-masa jayanya mereka. Berarti berdua bekerja. Iya, jadi waktu itu Kakung masih banyak kerjaan. Uti di posisi yang bagus di sebuah bank waktu itu. Oke. Jadi mungkin dari kami berempat, aku yang nomor 4, aku sendiri yang tidak merasakan struggle-nya keluargaku. Oh, karena udah enak ya. Dan itu juga yang beberapa kali diangkat bahwa wah, anak Irwan ki, aku panggilannya Irwan di rumah. Irwan ki urip ki kepenak. Ketika semuanya sudah kepenak. Nek zamane ini enggak ada. Karena dari aku lahir sampai SMA ya. Sampai hari inilah katakanlah sampai sebelum menikah sama dia, aku nggak pernah kemana-mana. Oh, di sekitar sini aja. Nggak pernah pergi jauh. Jangankan kemana-mana dalam arti bekerja atau apa, naik kereta sendiri, naik pesawat sendiri saya nggak pernah. Angkutan umum deh. Angkutan umum nggak pernah. Karena bayanganku kalau dolan itu ya naik mobil sendiri. Kemana? Kalau mobilnya kepake atau nggak ada mobil, berarti nggak usah kemana-mana. Oh gitu. Program ini. Program. Baru ketika nikah sama dia, pacaran sama dia, ke sini ke Jakarta. Naik apa? Iya. Terkejut. Naik apa? Ya naik pesawat gini. Takut dong. Iya, belum pernah. Iya, naik pesawat, mau naik kereta sendiri, naik busway bis, sendiri ya waktu itu ya. Jakarta. Malam gitu. Jadi aku mau bisa dikatakan belajar mandiri malah dari Puri. Gitu. Jadi kayak ya itu dari awal filmnya adalah satu lagi. Dari kecil sampai hari ini tuh bapak itu entrepreneur. Jadi kalau tadi Mas Aji adalah berangkat jam berapa? Kalau dari Kakung itu ora obah ora mamah. Lebih gitu. itu. Jadi kayak kowe nek meh duwe duit ya kerja. Nek ra duwe duit berarti kowe ra kerja. Gitu. Kasarnya seperti itu. Itu Mas. Oke. Lanjut ya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Cuman baleni. Nek ora obah ora mamah gitu ya. Tapi emang gitu ya Mas? Bisa begitu, bisa tidak. Bisa gitu bisa. Iya. Ini Tergantung mesinnya. mesinnya. Tergantung Oke, diri kita. Tergantung siap. topik selanjutnya. Topik selanjutnya yang mungkin episode berapa kita kasih spoiler Panjang sedikit. ya. Entah berapa. Karena kan langsung ke situ nggak ada yang nonton pasti. Berat banget. Udah terkejut langsung ya. Oke. Oke, Mas. Dengan pola-pola seperti itu yang kita terima waktu kecil. Dan pola itu pasti akan kita anggap sebagai cara yang paling nyaman untuk kita lakukan. Oke. Buktinya apa? Buktinya begitu saya lulus kuliah ya yang terpikir adalah kerja. Oke. Dengan kantoran atau pabrik. Intinya kita pergi dari rumah menuju ke satu bangunan untuk bekerja di sana. Yep. Intinya juga
jualan ijazah lah gitu. Jual ijazah Bisnis ya. Iya, jual ijazah. Nah, karena program itu terus kita jadi jalannya begitu toh. Dalam hal bekerja. Nah, sekarang dalam hal keuangan keluarga pasti juga ada seperti itu, Mas. Contoh misalnya tadi, bahwa yang nyari uang itu adalah bapak. Ibu mengurus rumah tangga dan di anak. rumah. Secara nggak sadar, ketika kami menikah, itu pikiran di sini ada, Mas. Bahwa yang terbawa kan? dan terbawa. Bahwa yang bertanggung jawab ngurusi rumah itu dia, dan yang bertanggung jawab mencari uang itu saya sebagai suami. Yap. Lah itu bisa jadi konflik kalau dia pengen kerja gimana? Ya. Masa tak paksa harus Di tak rumah. paksa di rumah ngikuti pola-pola saya yang tertanam di pikiran ini. Nah, perjalanan masa kecil itulah yang membentuk tadi pride, kemudian ketakutan tentang survival, terutama tentang uang. Kemudian kalau dari sisi wanita tentang perasaan dianggap ada dan dilibatkan dalam berbagai hal dalam hubungan itu, dalam keluarga itu. Nah, ini program masa kecil yang berjalan. Menurutmu piye dari sisi itu? Sebelum melebar kemana-mana, Ya. ini maksudnya yang di mention sama Mas Asyik barusan, sebagian besar juga terjadi di keluarga-keluarga yang datang ke kalian. Maksudnya tuh, Oh iya. Iya, sangat. Semua dong. Sangat, Mas. oh, oke. Cuma kayak copy paste program Oh, iya. yang sudah film yang sudah dilalui di masa kecil itu, Apapun loh ya. apapun. Misalnya orang tuanya, misalnya yang bapaknya juga tidak kantoran gitu. Nanti pasti dia terima ya. Terus ketika menikah dia tidak ingin ngantor juga Karena gitu. tidak di bawah Bukan sadarnya nggak ingin, gitu. Iya, di bawah sadar, sadarnya gitu bukan ya. ingin nggak ingin ya, tapi di bawah sadar gitu, ya akan mencari pekerjaan yang dia rekam waktu Iya, itu, betul, gitu. betul. Contoh misalnya Mas Gepi tadi, Kakung itu entrepreneur gitu ya. Mungkin begitu lulus kuliah Mas Gepi sebenarnya nggak pengen kerja kantoran. Mungkin. Tapi hasratnya tuh pengen kayak aku pengen bebas, pengen usaha sendiri Iya. gitu mungkin. Iya. Tapi karena dipanggil ke Jakarta kan jadi Iya. beda gitu ya. Nah, kalau saya begitu lulus pikiran untuk berusaha sendiri itu sama sekali nggak ada, Mas. Oke. Taunya ngantor. Taunya Ngantor. kantor. Iya. Aku pun gitu. Nah, dan ketika kami itu dia kan kami kerja 2004, terus dia resign 2011, saya resign 2012. Terus kami mulai jalan usaha sendiri, itu rasanya berat banget, Mas. Karena itu seperti ngelawan program. Program. Iya. Dan takut ya, rasa Dan takutnya gede takut. banget. Bukan kodrat ya, program ya. Iya, Program, program, betul. Kita bicara program. Ya. Pemrograman masa kecil itu sangat-sangat berpengaruh. Pemrograman saat Masa kecil, saat iya. ya. itu sangat-sangat berpengaruh. Sangat Itu berpengaruh. itu perlu Jadi- dipegang kuat loh, karena kita ke anak-anak. Iya, betul. Jadi kayak kita lagi ngobrolin tentang dua hal yang definitely itu sangat-sangat berbeda ya. Kodrat Dan program. dan program. Iya. Dan ini barusan ini kita ngomongin tentang program. 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 Ya. jadi programnya sudah terbentuk dari kecil, dari film yang kita lihat dari bapak ibu segala macam gitu. Betul. Terus Iya. terbawa sampai Iya. ketika kita dewasa ini. Iya. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan program lagi, biasanya tentang uang itu kan hubungannya bertahan hidup, Iya. keamanan, Iya. dan ketakutan, Mas. Ketakutan ya. Ya. Pada saat kita menikah, kita pasti keduanya punya 3 program ini. Ketika kita menikah, Ada tiga program itu. ini. oke. Program tadi bertahan hidup, Bertahan terus apa mana lali? Ketakutan. Ketakutan. Satu lagi. Satu lagi. Ah, ya ada 2 aja lah. Ya, oke. Karena yang satunya lupa. Bisa mendadak lali. Ya, ini memang Ini kita itu kayak podcast yang gini. tidak riset sama sekali. Pokoknya keluarnya apa ya itu yang diomongkan. Nah, ketakutan-ketakutan ini biasanya program akibat perjalanan masa kecil. Contoh, kalau tadi Mas Gepi bilang lahir di masa jaya-jayanya bapak dan ibu, saya sebaliknya, Mas. Oke. Saya lahir di mana bapak ibu sedang mulai membangun rumah tangga. Karena anak pertama. Anak pertama. Iya. Mas Gepi Oh, kan ya, dia bukan anak terakhir. dia anak Iya. terakhir, ya toh? Iya, Iya. iya, iya. Saya sempat mengalami masa di mana kami tuh makan pakai nasi sama garam. Iya, Hmm. dikepal. Dikepel-kepel. Masih anget. Ha-ha. Pernah nggak?
Enggak. Nggak beda. pernah, dia masanya beda. Aku ngalamin juga itu. Dia masih juga loh. ngalami. Dia doang yang Enggak. Oh, ngalamin loh. Besok dibuatin aja gimana? Bapak besok dibuatin nasi. Iya. Biar ngalamin. Baru kuis sesok ketagihan. Enak banget itu. Oh iya ya. Enak. Kok enggak ada gizinya itu enak. Kepel. Dikasih uyah. Terus saya diberitahu nek urip sing prihatin ya Le gitu. Oke. Kalau hidup itu harus ngirit, harus itu juga di setiti aku. gemi gitu, ngati-hati. Nah, itu jadi program, Mas. Hmm. Mungkin Mas Gepi tidak karena kondisinya berbeda waktu Berbeda. itu. Mungkin ya. Nah, pada saat saya diberi program seperti itu, setiti gemi, ngati-hati, prihatin, Prihatin. seolah-olah kalau mau spending uang tuh takut, Mas. Harus prihatin. Kayak sayang gitu ya. Heeh. Harus prihatin nih. Prihatin itu loh yang kuat ya. Padahal prihatin itu tetangga saya. Bupre. Bu Bre, iya. Apa? Mbak Pre. Oh, nek bubur nggak cocok. Mbak Bre ya, cocok ya Mbak Bre. Oh gitu ya. Iya, itu kan jadi bawaan ketakutan. Misalnya gini, kaos kaki bolong Mas. Bolongnya udah gede tapi di bawah nggak kelihatan. Dipakai Ta- terus. Tapi bolong dipakai terus. Uangnya ada nih untuk beli, tapi takut karena harus Enggak lah, karena prihatin. Masih bisa gitu. Nggak apa-apa, nggak kelihatan Nggak ini. kelihatan gitu ya. ini. Celana dalam misalnya bolong kan di bolong. dalam nggak Kelihatan. kelihatan. Kecuali Ya. Superman ya. Kalau Betul. Ya. Robek sana robek sini gitu ya. Berarti Superman tuh nggak boleh prihatin. nggak boleh dia. Terutama buat celana dalam. Iya. Harus yang cucip. Oh gitu ya. Iya. Oke oke. Nah, ketakutan-ketakutan ini karena program itu biasanya pada waktu menikah tidak pernah dibicarakan, Oh iya, pasti tidak sih. pernah disepakati, tidak Dianggap pernah diceritakan. Iya. Terus sebagai pria, pride-nya pokoknya urusan uang itu urusanku. Aku yang bertanggung jawab. Kita ruwet sendiri, marah-marah, frustasi dan sebagainya, terimbas ke istri. Istrinya merasa tidak dilibatkan dalam persoalan itu, dalam kondisi itu, akhirnya sama-sama frustasi, nggak karu-karuan. Ribut sendiri. Biar relate nih, biar relate. Ya. Ambil satu contoh dong Mas. Dari salah satu keluarga sing itu kalau boleh lo kalau boleh. Oh ya. Oke. Contohnya. No mention ya. No mention, No mention no mention. ya. Contoh ya, contoh